Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran aplikasi ekspedisi dengan saya Ahmad Yusuf Arif ya. Untuk Anda yang ingin mempelajari lebih jauh, maksud saya untuk Anda yang ingin mengetahui konsep aplikasi ekspedisi itu seperti apa, atau Anda mempunyai usaha aplikasi ekspedisi tapi belum dibuatkan satu sistem komputerisasi, saya punya banyak contoh, ada 5 prototipe ya, aplikasi ekspedisi. Nanti Anda bisa email ke sini, ke ahmadyusufarif@gmail.com, atau Anda bisa menghubungi saya ke nomor ini ya. Di situ nanti kita bisa diskusi tentang bagaimana caranya membuatkan satu konsep aplikasi ekspedisi yang ada di perusahaan-perusahaan Anda yang selama ini masih menggunakan manual, baik itu dengan Excel atau Word ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi menceritakan tentang konsep bisnis ya, konsep bisnis aplikasi ekspedisi yang kebetulan proyeknya ada di ZP Trans ya, di Surabaya, Sidoarjo. Nanti Anda bisa mencontoh dari ZP Trans ini seperti apa. Kita explore lagi di ekspedisi Anda agar menjadi lebih sempurna lagi dan sesuai dengan harapan dari ekspedisi Anda. Oke, kita lihat berikutnya kita lihat tentang pembukuan. Oke, lalu untuk pembukuannya ya. Lalu untuk pembukuannya, bagaimana cara melakukan proses pembukuan di ekspedisi? Kita lihat di sebelah kanan sini ada menu tentang konsep pembukuan ya. Di sini ada master data ya, master data dari pembukuan, atau saya biasa menyebutnya dengan GL ya, General Ledger. Ada grup rekening, nah seperti ini grup rekeningnya, aktiva, hutang, modal, pendapatan, biaya. Dan saya kira ini sama pada umumnya ya, di perusahaan-perusahaan manapun dia mempunyai aktiva ya, dengan kodenya adalah 01. Kemudian dia punya pasipa ya, pasipa berarti dia punya hutang, 02 dia punya modal, ya, punya pendapatan, dan ini saya kodekan 2 digit ya. Jadi untuk 01 aktiva, untuk 02 pasipa, untuk 03 modal, dan seterusnya. Ya. Kenapa dibuat grup? Nah, nanti kenapa dibuat grup? Karena kita akan merekap ya, merekap jumlah aktiva. Karena nanti di laporan itu kita ingin tahu secara aktiva itu berapa gitu totalnya gitu. Makanya dibuat kode-kode seperti ini, kode grup. Oke. Kita lanjut ke subgroup rekening. Nah, kalau subgroup rekening di sini memperlihatkan dari aktiva ini yang kode grup ini tentu saja dia mempunyai subnya. Ada aktiva lancar ya, 01, ini kodenya ada 01, aktiva lancar, kemudian 02 aktiva tetap, kemudian hutang, dan seterusnya. Ini pun tujuannya kita juga ingin melihat laporan dari sisi grup dan sisi laporan subgroup ya, berapa summary yang didapatkan, berapa hutang yang didapatkan dari kode-kode seperti ini. Oke, lanjut ke rekening. Nah, ini dia adalah penomoran biasa disebut dengan COA ya, Chart of Account. Chart of Account ya, atau COA. Nah, disinilah transaksi dilakukan. Sebelumnya Anda mesti lihat dulu nomor rekening di sini adalah 0, contoh kas ya, 01.01.001. Kalau saya revisi seperti ini, nah seperti ini bentuknya ya. Ini 01 adalah aktiva, 01 berikutnya adalah aktiva lancar, dan 001 ini adalah nomor urut dari aktiva lancar gitu ya, yaitu kas gitu.
Seperti itu cara pembuatan nomor rekeningnya. Anda buat ikutin pola ya, pola yang saya buat dari model grup, kemudian subgroup dan nomor urut dari masing-masing subgroup itu ya. Oke, dan ini pun bisa Anda cetak seperti ini. Anda bisa cetak, Anda bisa lempar ke Excel untuk pengaturan ya. Diharapkan sebelum melakukan proses transaksi jurnal, Anda sudah fix di rekening. Maksudnya adalah Anda tidak boleh lagi melakukan proses perubahan-perubahan di nomor rekening. Ya, kalau memang sudah jalan, alangkah baiknya Anda tidak boleh melakukan editing di nomor rekening, karena itu ada historical dari keuangan, ada historical dari uang. Baiknya Anda melakukan proses di penambahan atau Anda abaikan. Ya, kalau sudah terlanjur ya terlanjur salah, paling Anda tidak boleh mendelete. Diharapkannya gitu, tidak boleh mendelete. Anda menambahkan nomor akun baru aja di sini. Nanti pada saat closing di akhir pembukuan itu bisa kita rapikan lagi, biasanya setiap tahun ya. Setiap tahun itu baru dia adakan perapian lagi akun-akun yang ada sebelumnya dan akun-akun yang berkembang di tahun depan begitu. Oke. Itulah master data. Kita lihat di jurnal seperti apa. Ini jurnal adalah proses pemasukan debit kredit dari akun-akun yang sudah dibuat di master data. Informasinya di awal Anda bisa lihat di sini adalah list ya. Daftar transaksi jurnal. Di sini nomor mutasi, tanggal. Ini informasinya, ini adalah summary-nya. Kemudian kalau Anda geser seperti ini, juga ini detailnya ada di sini. Anda bisa lihat di sini detailnya. Begitu, terus. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kalau Anda ingin lihat ya, seperti apa detailnya, di sini ada revisi. Anda arahkan dulu, misalnya saya arahkan di satu, kemudian revisi. Kalau posting kita tidak bisa melakukan proses revisi. Yang ini aja ya. Ini yang di sini ada status posting, berarti kita nggak boleh melakukan perubahan. Bagaimana cara merubahnya? Ada unpost ya. Oke, kemudian ini saya revisi. Nah, seperti ini tampilannya ya. Di sini informasinya Anda bisa lihat jika kita menerima uang, di sini kas ya, kas pada debit berarti debit ya, debit pada kas berarti kita menerima uang, maka keterangannya adalah terima dari gitu ya. Ininya tanggal berapa, historinya, kemudian terimanya dari apa, keterangannya di sini ya. Anda isi sebelah sini. Kalau misalnya kita bayar, berarti Anda bayar inilah keterangannya yang Anda isi. Gitu sih ya. Kemudian untuk ini plus adalah tambah account, ini adalah menghapus account. Dimana kita tahu bahwa prinsip dari akuntansi itu adalah bahwa account yang terjadi di jurnal itu harus sama ya, baik total debit maupun kredit, total ya, totalnya itu harus sama. Misalnya Anda misalnya di debit itu ada dua ya, katakanlah 100 juta untuk kas, kemudian 50.000-nya misalnya 50 jutanya untuk dari bank misalnya, maka di kreditnya pun Anda bisa kelompokkan. Yang jelas prinsip antara debit dan kredit di total ini itu adalah nilainya sama, tidak boleh beda ya. Itu prinsip accounting, dua sisi mata uang yang sama antara debit dan kredit. Seperti apa cara pemasukannya? Nanti saya coba satu ya. Di sini ada tambah. Nah, ini misalnya saya membayar gaji ya. Kalau bayar berarti kita akan input di sini. Bayar. Seperti itu. Ini nomor transaksinya keluar sendiri. Tanggalnya Anda bisa ganti atau tanggal sekarang. Kemudian akunnya, ya akunnya saya akan masukkan misalnya bayar dengan kas ya, kas gitu. Bayar berarti kas di kredit ya. Misalnya 100.000, 23 Kemudian bayarnya pada apa ya? Ambil lagi.
enter lagi, misalnya saya bayar gaji apa nih, gaji guru. Ya beli aki gas lah gitu ya. Ini 100.000, lawannya berarti di sini. 1, 2, 3. Nah, seperti itu ya. Jadi totalnya sama ya antara debit dan kredit. Oke, kemudian Anda ini nomornya ingat nomor 10 belakangnya, kemudian simpan. Oke, kita cek bentar. Rp10.000 ya. Tadi nomor 10 belum masuk ya. Coba saya ulang lagi ya. Enter. Kas 100.000. Kemudian lawannya debit 100.000. Coba kita simpan. Ya, seperti itu ya. Caranya seperti itu. Jadi kalau Anda lihat mau revisi kembali, Anda tunjuk yang ini, Anda revisi ya. Anda seperti ini, Anda bisa revisi. Begitu seterusnya untuk masukkan transaksi setiap harinya, setiap kegiatan yang berhubungan dengan uang, baik besar atau kecil ya. Kemudian nanti setelah itu Anda posting ya. Misalnya tanggal yang barusan di sini ada posting, di sini ada unpost, Anda pilih salah satu, misalnya saya proses posting tanggal 18. Sorry, lihat dulu. Tanggal 14. Oh, ini udah posting. Oke, sorry sebentar. Sip. Bentar, ada kesalahan sedikit. Saya coba ulang ya. Oke, seperti itu. Nanti Anda juga bisa, nah ini seperti ini ya, tampilan di awalnya ada logo login. Saya masukkan seperti itu. Dan jurnalnya sudah terposting ya, seperti itu. Tinggal nanti Anda lihat di laporannya seperti apa. Ini seperti itu. Nanti kita akan bahas di kemudian ya, bagaimana cara memperlihatkan laporannya. Berikut transaksi yang sudah kita buatkan. Nah, seperti ini laporannya. Nanti dari satu persatu kita lihat, karena ini terlalu lama durasinya. Kita break dulu, kita akan lanjutkan di video tutorial berikutnya. Oke, saya kira cukup pembahasan tentang tadi apa pembukuan yang ada di ekspedisi ya, pada master data dan jurnal dan posting ya di seputar ini. Nanti di video tutorial berikutnya kita akan lihat membuat jurnal, kemudian kita posting, kemudian lihat di efeknya di laporan-laporan ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.